3 minggu pasca meninggalnya Mirna setelah meneguk kopi yang diduga mengandung zat sianida, kasus yang penuh misteri ini masih terus membuat penasaran masyarakat luas. Apa sebenarnya yang membuat pihak penyidik belum kunjung menetapkan tersangka? Kemarin mendatangi Kejaksaan Tinggi DKI untuk berkoordinasi. Seperti apa hasil pembicaraan pihak penyidik dengan Kejaksaan? Benarkah pihak penyidik diminta Kejaksaan untuk melengkapi lagi berkas perkara? DKI bersama-sama dengan rekan-rekan Polda, yaitu tim penyidik untuk kasus Mirna ini telah melakukan koordinasi dan sekaligus paparan mengenai case atau kasus ini, di mana tadi kami secara gamblang disajikan paparan dari A sampai Z berkaitan dengan masalah kasus ini. Dari beberapa hal yang tadi sudah disajikan, kami berkesimpulan ada beberapa hal yang harus dilengkapi berkaitan dengan masalah-masalah untuk melengkapi nantinya berkas perkara. Ya sudah, ada pemeriksaan keterangan ahli yang harus dilengkapi. Ahli, ya. Jadi kami 2-3 orang ahli harus dilakukan berita acara, itu yang kami lakukan. Malam ya semuanya. Kasus Mirna yang penuh misteri memang terus membuat masyarakat bertanya-tanya. Namun benarkah pihak penyidik sendiri sudah meyakini adanya tersangka, namun belum bisa diumumkan kepada publik lantaran masih ada berkas perkara yang harus dilengkapi penyidik. Memang dalam hal ini belum ada tersangka. Tapi kan udah ada SPDP. Ada beberapa hal yang harus dilengkapi nantinya di dalam hal pemberkasan berkas perkara. Memang kita sudah yakin pasti ada tersangka. Beliau sudah bilang yakin, ya kan? Bicara yakin. Tapi kan kami mengantisipasi hal-hal tertentu dalam kaitan dengan pemberkasan dan legal yuridis. Ada masukan yang luar biasa dari pihak JPU, dan masukan itu memang harus kami lakukan, dan sekarang minggu-minggu ini kami lakukan. Yang pasti kasus Mirna ini kita semua tegang juga sih ngikutin siapakah di balik semua ini. Tapi yang pasti kita nggak mungkin gara-gara kopi, karena kita semua penikmat kopi, dan nggak mungkin gara-gara tempatnya. Tempat pasti aman semuanya. Ini tempat lagi hits-hitsnya di Jakarta. Jadi ini ada sebuah sesuatu yang aneh. Nah ini kita lagi nunggu sih. Kalau untuk keluarganya, mungkin keluarga korban mungkin kelamaan, tapi kita nggak bisa salahin polisi yang mencari tersangkanya ya, karena polisi juga udah berusaha. Dalam 2 minggu ke depan, saya melihat arahnya sepertinya tidak menggembirakan bagi Jessica. Dari segi pengamatan saya, intuisi sebagai pengacara yang sudah praktek 30 tahun. Karena memang ya 3 minggu itu masih waktu yang singkat. Kalau memang tidak bisa ditemukan bukti saksi fakta, itu memang sangat berat. Bahkan bisa juga solusinya adalah ada kejahatan tidak diketahui pelakunya. Tak kunjung muncul nama tersangka di balik kasus kematian Mirna memang telah membuat gelombang spekulasi yang menyebar dari mulut ke mulut semakin tak terhindarkan. Namun di tengah kasus Mirna yang masih menjadi misteri, ada apa dengan Jessica, salah satu saksi kunci yang kemarin mendatangi Komnas HAM? Benarkah Jessica melapor ke Komnas HAM lantaran merasa depresi dengan berbagai tudingan yang diarahkan kepadanya? Iya, sudah pasti ya, karena saya tidak berbuat, tapi saya diperlakukan seperti ini, hidup saya pun tertunda, orang tua saya pun menderita, saudara-saudara pun saya juga khawatir, pasti tertekan. Ya, Jessica dan keluarganya, yang juga adalah kuasa hukumnya, itu mengadukan ke Komnas HAM tentang perlakuan yang membuat tidak nyaman. Iya, dia hanya meminta Komnas HAM untuk memantau prosesnya dan untuk membantu dia agar diperlakukan seadil-adilnya.
Sementara itu lain dengan Jessica, Hani salah satu saksi kunci lainnya yang ikut bersama Mirna dan Jessica pada saat kejadian masih memilih tidak berbicara kepada publik. Lantas benarkah masyarakat tak sabar lagi untuk segera mengetahui siapa sebenarnya pelaku di balik peristiwa meninggalnya Mirna? Mungkinkah pihak penyidik akan menambah pemeriksaan terhadap saksi untuk mengungkap siapa sebenarnya pelaku di balik peristiwa meninggalnya Mirna? Tanggal lagi tanggal. Ya, sorry Mas. Ya. Situ. Iya, itu hanya normal saja ya, saya kan manusia. Saya kan nggak berbuat apa-apa, tapi dihukum seperti ini saya tidak tahu kenapa. Tunggu aja polisinya keputusannya apa. Oh, saya nggak ngerti deh itu. Pihak kepolisian kan harus hati-hati, nggak mau jadiin tersangka gampang begitu. Bahaya juga jadi buah si malakama buat pihak kepolisian. Harapan saya pastinya ini cepat terkuak ya, karena kalau nggak terkuak pusing juga kita semuanya. Kalau dibuat abu-abu, karena masyarakat Jakarta ya nggak mau digini juga, jadi nggak nyaman kita pergi ngopi di mana-mana. Dari kasus Mirna yang masih misteri, seperti apa kebahagiaan Maya Estianty yang kemarin merayakan ulang tahunnya dengan pengajian? Apa yang membuat Maya menangis pada saat pengajian? Benarkah Maya pun siap menikah di tahun ini? Meninggalkan misteri siapa pelaku di balik pembunuhan Mirna. Inilah kebahagiaan Maya Estianty yang merayakan ulang tahun ke-40 bersama ketiga anak dan juga sahabat-sahabatnya. Benarkah dalam perayaan ulang tahun itu, Al dan El memperkenalkan teman dekatnya kepada sang bunda? Lalu benarkah pula Maya telah mendapatkan restu dari Al, El, dan Dul untuk mencari pengganti Ahmad Dhani?